sahabat Sonora dan smart listener. Saat ini saya sedang berada di Museum Kota Gede Intro Living Museum. Nah, saat ini saya sedang bersama Mbak Sela Sanjaya sebagai duta museum ini. Halo, selamat siang Mbak Sela. Halo, selamat siang sahabat Sonora. Perkenalkan, saya Sela Sanjaya, berlaku sebagai duta museum daerah istimewa Yogyakarta untuk penempatan Museum Kota Gede Intro Living Museum. Oke, nah Mbak Sela, saya mau nanya, Museum Kota Gede itu sebenarnya apa sih di sini? Museum Kota Gede sebenarnya dia adalah intro atau bagi teman-teman yang sangat ingin tahu mengenai apa yang ada di potensi dari kawasan cagar budaya Kota Gede. Museum Kota Gede bisa menjadi pusat informasi mengenai potensi kesejarahan, arsitektural, budaya, juga masyarakat Kota Gede. Dan Museum Kota Gede ini berdiri sejak tahun dibuka dari tahun Desember 2021 dan baru berjalan 1 tahun. Kami menempati rumah Kalang milik Bu Hajah Nuriyah yang beberapa tahun lalu kemudian dimuliakan oleh pemerintah daerah istimewa Yogyakarta dan dikelola oleh Permusiuman Dinas Kebudayaan DIY. Jadi Museum Kota Gede Intro Living Museum. Museum ini terbagi menjadi 4 klaster yang mewakili potensi edukasi dan wawasan juga rekreasi mengenai kawasan cagar budaya Kota Gede. Nah Mbak Sela, saya mau tanya juga, konsep museum ini sebenarnya seperti apa sih? Memiliki peran penting dalam berdirinya Mataram Islam sebelum Kota Yogyakarta berdiri. Kota Gede sudah aktif menjadi ibu kota Kerajaan Mataram Islam sejak tahun 1900-an. Oh begitu. Dan di sini kami berusaha menceritakan kembali pergerakan dan perkembangan Kota Gede dari masa ke masa, dari awal berdirinya hingga aktivitasnya sampai saat ini. Oke. Di museum ini ada apa saja sih Mbak di dalamnya ini? Ya, kami menempati salah satu rumah Kalang, yaitu suatu golongan masyarakat yang pada saat itu diundang oleh Sultan Agung untuk memberikan sumbangsihnya. Mereka sangat terkenal sebagai pemahat kayu untuk memperindah istana Mataram Islam. Oh, gitu. Nah, bangunan ini termasuk bangunan cagar budaya. Tampak dari arsitekturnya yang sangat indah dan terawat. Kemudian juga di sini kami ada 4 klaster, antara lain ada situs arkeologi, kemudian teknologi masyarakat, kemudian pergerakan masyarakat, juga budaya, kuliner, dan seni. Oke. Oke, klaster yang pertama kita akan menemui klaster situs arkeologi dan lanskap sejarah. Klaster ini menempati ruang di belakang ruang pendopo, Beringgitan, kemudian juga dalam. Di sini kami menceritakan mengenai situs-situs arkeologi yang terdapat di kawasan Kota Gede. Di sini ada suatu penjelasan mengenai 3 situs arkeologi, antara lain Watu Gilang, kemudian Watu Gatan, dan juga Watu Gentong. Watu Gentong adalah tempayan batu yang terbuat dari batu andesit dengan penampang bulat telur. Diyakini Watu Gentong ini adalah wadah untuk air ketika kita ingin bersuci. Oke. Watu Gilang ini juga terbuat dari batu yang berbentuk datar persegi dengan ukuran 140-119 x 12,5 cm dan berada di dalam cepuri. Cepuri itu di sebuah bangunan kecil di antara 2 pohon beringin yang ada di selatan alun-alun. Kemudian selanjutnya adalah Watu Gateng. Watu Gateng ini merupakan buah batu kalsit. Ada 3 buah batu kalsit yang berwarna kuning, dan ini dipercaya sebagai peninggalan dari era Mataram Kota Gede.
Oke, di situs arkeologi, di sini juga kami ada suatu peragaan video mapping yang menjelaskan mengenai sejarah berdirinya Kota Gede sejak masa Mataram berdiri. Klaster berikutnya adalah klaster sastra pertunjukan tradisi dan keseharian. Kota Gede ada salah satu koleksi yang dibuat khusus oleh salah satu seniman Yogyakarta, yaitu Ular Sunu, yang berjudul Parade, sebuah instalasi dan juga pesan mengenai kehidupan masyarakat Kota Gede. Ada orang Talang, ada pengusaha perak dan lainnya. Oke, di klaster sastra pertunjukan keseharian masyarakat Kota Gede ada 3 klaster khusus. Yang pertama adalah tentang klaster kuliner. Di sana menjelaskan mengenai berbagai makanan-makanan tradisional yang ada sejak zaman Mataram hingga sekarang serta pembuatannya, juga sebaran masyarakat Kota Gede yang masih membuatnya. Kemudian di ruang berikutnya kita menemui berbagai penjelasan mengenai kesenian seperti wayang tingklung dan lainnya melalui peraga-peraga dan juga penjelasan dari seniman-seniman Kota Gede yang masih berkecimpung dalam kesenian tersebut. Dan di yang terakhir adalah ruang sastra. Di sini kami juga menampilkan koleksi mengenai karya-karya dari sastrawan Kota Gede yang pada saat itu juga sangat terkenal mengenai poros Kota Gede dan Malioboro. Oke. Klaster ketiga di Museum Kota Gede Intro Living Museum yaitu klaster arsitektur dan kemahiran teknologi tradisional. Jika membicarakan mengenai Kota Gede, tidak bisa lepas dari keterampilan peraknya. Kota Gede juga terkenal dengan sebutan Kota Perak karena di sini juga sangat banyak ditemui pengusaha perak juga seniman-seniman perak Kota Gede. Ya, perak dulunya diawali di tahun 1920-an. Perak merupakan salah satu logam yang digunakan untuk alat-alat makan keseharian, untuk khususnya para masyarakat Hindia Belanda dan juga bangsawan. Awalnya alat-alat tersebut merupakan barang-barang yang polos, namun dengan ada salah seorang Belanda yang memberikan bubuhan seni. Dan awalnya mereka mengadopsi ukiran-ukiran seperti buah dan floral. Bagaimana peran masyarakat Kota Gede dalam memberikan nilai khusus untuk kerajinan perak, yaitu mereka mengadopsi berbagai ukiran-ukiran yang ada di candi, ada wayang, ada floral yang sesuai dengan genre dari masyarakat Mataram pada saat itu. Oh, berarti ini emang dari zaman dahulu ya, Kak ya? Iya, jadi memang lebih tepatnya di tahun 1930-an itu perak sedang jaya-jayanya. Oh, seperti itu.
Oke, klaster terakhir di Museum Kota Gede Intro Living Museum adalah klaster pergerakan sosial kemasyarakatan. Mungkin tidak banyak yang tahu atau menyadari bahwa salah satu menteri agama yang pertama di Indonesia adalah berasal dari Kota Gede. Jadi Kota Gede sejak awal hingga akhir memunculkan berbagai tokoh-tokoh, tidak hanya akademis, juga tokoh agama, tapi juga tokoh seniman. Oke. Untuk melengkapi klaster arsitektur tadi, kita juga memiliki miniatur rumah tradisional Kota Gede. Apa yang istimewa? Selain struktur bangunannya, juga tatanan rumahnya seperti pada umumnya rumah Jawa, dia memiliki bahu danyang, yaitu semacam konsol penyangga tritisan yang hanya ditemui di Kota Gede. Terdiri dari 2 bongkah kayu yang besar yang berbentuk seperti lengan dengan ukiran yang sangat indah. Seperti itu. Di ruang paling belakang kita sedang berada di salah satu kamar tidur pemilik rumah ini, Bu Hajah Nuriyah. Di sini sedang ditata berbagai barang-barang atau memori-memori tentang beliau, salah satunya foto-foto keluarga. Sedangkan Bu Hajah Nuriyah adalah beliau yang ada di tengah ini. Beliau adalah pengusaha berlian yang jaya di masanya. Di sini juga ada batik yang dimiliki oleh beliau. Seorang saudagar biasanya memiliki keistimewaan dan keleluasaan dalam memilih pattern-pattern batiknya. Dan ini adalah foto-foto ketika beliau wafat. Beliau wafat pada tanggal 15 Mei 1960. Bu Hajah Nuriyah merupakan salah satu keturunan Kalang yang tersohor di Kota Gede. Beliau adalah keturunan dari pengusaha yang sangat sukses, dan khusus beliau adalah mengembangkan usaha berlian, dan rumah ini dibangun beliau dengan arsitektur yang sangat indah. Menurut ahli warisnya, beliau mendatangkan berbagai ornamentasi itu dari luar negeri seperti Swedia, dan Spanyol, dan lainnya, dan dibangun di tahun 1931 hingga 1938. Namun pada saat pergerakan Indonesia, kemerdekaan, dan segala dinamikanya peperangan dalam mempertahankan kemerdekaan, rumah ini ditinggal untuk menyelamatkan diri ke daerah Bantul. Dan sejak saat 1950-an hingga akhirnya dikelola kembali oleh Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, rumah ini tidak ditinggali oleh keluarga beliau, tapi dirawat oleh masyarakat yang dimohon bantuannya oleh keluarga beliau. Oke. Apa yang menjadi daya tarik dari museum ini, Mbak? Oke, mungkin yang paling utama adalah bangunannya ya, dari sejak pertama kita melihat, karena bangunan ini termasuk memiliki warna arsitektur yang unik dibanding bangunan di sebelahnya. Walaupun di daerah Tegal Gendu ini terdapat lebih dari 10 atau belasan rumah Kalang, namun tidak semuanya bisa dikunjungi dan tidak semuanya masih memiliki keaslian seperti pada awal dibangun. Terus saya juga sempat cari-cari di internet, ada sebuah kolam di dalam museumnya. Boleh dijelaskan nggak itu museumnya? Sebenarnya kalau kolam tersebut itu adalah penambahan untuk kamuflase, karena di bawahnya ada ruang bawah tanah. Jadi seperti pada umumnya rumah-rumah bangsawan pada saat itu, ada suatu ruangan di bawah tanah yang
diceritakan sebagai tempat melarikan diri atau tempat untuk menyimpan barang berharga. Namun menurut ahli waris yang berkomunikasi atau berinteraksi tentang kami mengenai asal mula rumah ini, sampai saat ini belum diketahui pasti guna untuk ruangan bawah tanah ini, karena ketika kami menggali hingga 15 meter ke bawah, kami masih belum bisa menemukan muaranya. Jadi karena struktur rumah ini yang kami tidak mengerti pada saat itu, kami takut jika akan mengganggu struktur rumah yang sudah tua. Jadi akhirnya kami selesaikan pada 10 meter itu dan masih mencari-cari informasi selanjutnya. Apa harapannya untuk museum ini, Mbak? Iya, Museum Kota Gede Intro Living Museum adalah museum yang tumbuh. Kami masih menerima masukan, juga berbagai cerita atau menerima hibahan jika ada kaitannya dengan perkembangan dari Kota Gede itu sendiri. Jadi silakan, kami sangat terbuka untuk masukan, juga untuk pendapat atau ingin berbagi cerita mengenai sejarah Kota Gede. Kami sangat terbuka karena museum ini masih museum tumbuh dan kami baru soft launching di akhir tahun lalu di Desember 2021, dan kami masih terus berelaborasi dengan masyarakat dan para sejarawan juga akademisi untuk mengembangkan berbagai potensi yang bisa kami sebarluaskan melalui Museum Kota Gede Intro Living Museum. Oke, untuk museumnya ini jadwal untuk pengunjung datang itu jam berapa, buka dari hari apa gitu, Mbak? Museum Kota Gede Intro Living Museum dibuka untuk pengunjung pada hari Senin hingga hari Jumat. Di hari Senin hingga hari Kamis kami mulai menerima pengunjung dari pukul 8 hingga pukul 16. Kemudian khusus di hari Jumat kami buka dari jam 8 hingga jam 14.30. Silahkan, museum ini terbuka dan tidak dipungut biaya. Jadi teman-teman bisa langsung datang atau juga bisa reservasi melalui link yang ada di Instagram kami. Khususnya untuk rombongan kami sangat terbuka. Namun karena kami adalah museum yang tumbuh, ada berbagai hal yang perlu kami koordinasikan, karena museum ini awalnya adalah museum yang berasal dari rumah, sehingga untuk alur dan aksesibilitasnya kita perlu mengayaknya untuk rombongan-rombongan di atas 50. Terakhir, Mbak, untuk apakah ada pesan untuk pengunjung yang belum datang ataupun yang sudah datang? Ya. Kota Gede sudah hampir 500 tahun berdiri. Namun karena aktivitas dan kehidupannya yang masih bersama dengan kita hingga saat ini, kadang kita kurang menyadari bahwa ternyata Kota Gede jauh lebih tua daripada kota Yogyakarta itu sendiri. Mungkin jika teman-teman punya kesempatan datang di daerah Tegal Gendut Kota Gede, bisa sempatkan mampir untuk tahu lebih banyak potensi-potensi yang ada di sekitar kita. Baik, terima kasih Mbak Sela atas waktunya. Terima kasih sahabat Sonora, kami tunggu kunjungannya di Museum Kota Gede Intro Living Museum. Salam sahabat museum, museum di hatiku. Oke, terima kasih.